Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raufinarian Aurelia, NIM 2010150 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08B. Akan menjelaskan mengenai materi algoritma pemrograman modul 5, yaitu prosedur dan fungsi. Cita-cita saya adalah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari subprogram, yaitu prosedur dan fungsi. Fungsi dan prosedur adalah suatu bagian dari program atau subprogram yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu fungsi atau prosedur dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input atau menyimpan hasil ke dalam suatu larik atau file, dan atau output menampilkan hasil di layar monitor, ataupun melakukan penyeleksian dan perhitungan. Fungsi dan prosedur banyak digunakan pada pemrograman dengan tujuan agar program menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode, mempermudah dan menemukan kesalahan debug program, dan menghemat ukuran program. Pada flowchart, keduanya memiliki bentuk yang sama seperti pada gambar berikut. Walaupun keduanya sering dianggap sama, prosedur dan fungsi mempunyai struktur yang sedikit berbeda dalam penggunaannya. Pada fungsi, di dalam matematika, fungsi biasanya ditulis seperti pada contoh berikut. Jadi, pada kedua contoh di atas, f dan h adalah nama dari fungsi, sedangkan x dan y adalah parameter fungsi yang bersangkutan. Di sini, berdasarkan struktur fungsi mempunyai struktur yang terdiri dari bagian header, berisi nama fungsi, argumen atau parameter input, beserta tipe data setiap parameter tersebut. Jadi, tipe data dari nilai yang akan dihasilkan atau dikembalikan oleh fungsi, dan spesifikasi tentang fungsi tersebut. Lalu bagian deklarasi kamus berisi pendeklarasian variabel yang hanya dapat digunakan pada fungsi variabel lokal. Dan badan fungsinya berisi instruksi-instruksi untuk menghasilkan return value, nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi, dan tanda return yang menunjukkan pada nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi. Jadi ini adalah contoh deklarasi fungsi pada pseudocode dan hasil translasi ke dalam struktur bahasa C. Fungsi diakses dengan cara memanggil namanya, diikuti dengan urutan parameter aktualnya. Karena fungsi menghasilkan sebuah nilai, maka diperlukan sebuah peubah atau variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan tipe data fungsi untuk menampung nilai dari fungsi yang dipanggil tersebut. Selanjutnya, prosedur. Suatu keterbatasan dari subprogram yang menggunakan struktur fungsi adalah hanya mampu menghasilkan satu buah nilai, yang berarti fungsi hanya mengerjakan satu tugas saja. Jika terdapat lebih dari satu nilai yang harus dihasilkan atau dikembalikan, subprogram tersebut tidak elegan ditulis dengan struktur fungsi. Prosedur memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur fungsi, yaitu terdiri dari bagian header, bagian deklarasi atau kamus, dan badan prosedur.
Perbedaannya terletak pada bagian argumen yang ada di bagian header. Argumen pada struktur fungsi hanya terdiri dari parameter input saja, sedangkan argumen pada struktur prosedur dapat terdiri dari parameter input, parameter output, dan atau parameter input atau output. Hal tersebut membuat jumlah nilai yang di-outputkan dari struktur prosedur dapat lebih dari satu selama nilai tersebut dideklarasikan sebagai parameter output atau parameter input atau output. Dalam bahasa C, istilah prosedur tidak dikenal. Yang dikenal hanya fungsi saja. Namun istilah prosedur dalam bahasa C dapat dibentuk dari fungsi tanpa return, value, atau void. Jadi di sini adalah contoh deklarasi prosedur pseudocode dari hasil translasi ke dalam struktur bahasa C. Di sini tanda pointer bintang pada parameter Y menunjukkan bahwa parameter tersebut adalah parameter output atau parameter input atau output. Tanda pointer tersebut harus selalu mengikuti parameter ketika diproses pada badan prosedur agar nilainya dapat di-outputkan. Selanjutnya, fungsi dan prosedur tanpa parameter. Sebuah subprogram dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi atau prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, argumen pada struktur fungsi atau prosedur tersebut dapat dikosongkan. Pada fungsi dan prosedur tanpa parameter tersebut, output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan atau diproses dari variabel global. Selanjutnya, fungsi dan prosedur rekursif. Suatu fungsi dan prosedur dikatakan rekursif jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri, dan pemanggilan tersebut dapat berarti proses yang berulang yang tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rekursif adalah adanya pengkondisian untuk membuat fungsi dan prosedur tersebut berhenti. Ya, jadi selanjutnya saya akan membuat sebuah program prosedur dan fungsi. Jadi pertama-tama kita sudah membuka compilernya, yaitu dev C++. Selanjutnya kita menuliskan header berupa input serta library-nya berupa IOStream. Selanjutnya kita menggunakan namespace-nya, yaitu using namespace std. Jadi di sini metode prosedur dan fungsi. Metode prosedur tidak memiliki nilai kembalian ya. Jadi hanya bisa memanggil sekali panggil atau sekali jalan sudah selesai. Lalu prosedur fungsi memiliki nilai kembali. Jadi bisa memanggil, kita bisa proses nilai fungsi tersebut berulang-ulang atau fungsi tersebut kembali. Selanjutnya kita menuliskan mendeklarasikan subprogram fungsi. Pertama kita akan menuliskan input. Saya akan menggunakan input kali.
Jika sudah jadi dan bisa dijalankan, maka akan seperti ini. Misal, saya masukkan angka 12 untuk X, lalu kita masukkan angka 6, jangan 2, untuk Y, dan 4 untuk Z. Maka di sini akan muncul seperti ini, hasil perkaliannya dan hasil pembagiannya. Ya, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat flowchart-nya, hasil dari yang tadi saya buat, hasil program yang tadi saya buat. Jadi pertama-tama di sini saya akan memasukkan simbol awan untuk memulai. Lalu kita masukkan simbol pemanggil prosedur atau fungsi. Jadi kita singkirkan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan kali dan baginya. Lalu kita masukkan simbol inputnya. Inputnya berupa X, Y, dan Z. Dan kita masukkan simbol proses. Karena di sini kita mempunyai dua proses, yaitu kali dan bagi, maka saya akan membuat dua di sini dan di sini. Untuk kalinya saya tuliskan seperti ini. Lalu untuk baginya X dibagi Y. Jangan lupa kita hubungkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masukkan percabangannya di sini. Ini sudah ada percabangannya di sini tadi. Hasil kali dan hasil bagi. Lalu kita masukkan outputnya di sebelah sini.
berupa hasil perhitungan. Jangan lupa di sini kita nanti masukkan percabangannya ya, yes or no. Tuliskan percabangannya. Lalu di sini kita masukkan finishnya. Ya, jadi seperti ini untuk flowchart hasil dari program yang sudah saya buat tadi. Sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, saya mempunyai sedikit quote untuk kalian. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi anggaplah hal tersebut sebagai penyeimbang hidup supaya kamu bisa merasakan kedamaian dalam diri. Jadi, no insecure, yes bersyukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.